ini saya akan bercerita tentang asal mula Rek Ponorogo. Yuk kita simak ceritanya. Dahulu kala ada sebuah kerajaan di daerah Kediri. Kerajaan ini mempunyai putri yang cantik. Ia bernama Dewi Sanggalangit. Namun ia tidak sombong dan senantiasa berbuat baik kepada siapapun. Kedua orang tuanya menginginkan Dewi Sanggalangit untuk segera menikah, tetapi ia belum berkeinginan untuk menikah. Setelah mengadakan musyawarah, Dewi Sanggalangit bersedia memenuhi permintaan orang tuanya. Berita tersebut tersebar ke penjuru kerajaan, bahkan keluar kerajaan. Pangeran-pangeran yang berasal dari kerajaan tetangga datang untuk meminang Dewi Sanggalangit. Bahkan raja-raja pun datang meminang. Tetapi belum ada yang berhasil memikat hati sang putri. Dewi Sanggalangit pun menolak dengan halus agar tidak membuatnya marah. Raja bertanya kepada Dewi Sanggalangit, "Wahai anakku, mengapa engkau selalu menolak pinangan pangeran dan raja yang datang kemari? Seperti apakah calon suami yang pantas menjadi pilihanmu?" "Hamba meminta waktu sehari untuk memikirkan apa yang hamba inginkan," pinta sang putri. Keesokan harinya, Dewi Sanggalangit menyampaikan persyaratannya. Pertama, calon suami harus dapat menyediakan 144 kuda kembar yang ditunggangi oleh pemuda-pemuda rupawan. Kedua, calon suami harus dapat membawa seekor binatang berkepala dua. Ketiga, calon suami harus dapat menyajikan sebuah tontonan yang menarik. Meskipun syarat yang diajukan berat, ayahanda tetap mengumumkannya. Setelah mendengar persyaratan tersebut, para raja dan pelamar mengundurkan diri dengan hormat. Akhirnya, hanya 2 orang yang sanggup memenuhi syarat Dewi Sanggalangit. Mereka adalah Patih Dirgala, utusan kerajaan Lodaya, dan Patih Bujangganong, utusan kerajaan Bungker. Kedua patih ini pulang membawa berita syarat Dewi Sanggalangit kepada rajanya. Patih Dirgala menyampaikan semua syarat kepada Raja Singabarong yang terkenal sakti dengan wajah menyeramkan. Bagian bahu ke atas berwujud harimau dengan bulu lebat yang penuh oleh kutu. Itu sebabnya ia memelihara burung merak yang selalu bertengger di bahunya untuk mematuhi kutu-kutu di rambutnya. Burung merak tersebut merupakan hadiah dari Patih Dirgala. Semua pasukan dan seluruh rakyat kerajaan Lodaya dikerahkan untuk memenuhi persyaratan. Sementara itu, Raja Kelono Suwondo dibantu Patih Bujangganong hampir memenuhi semua syarat. Namun masih ada yang kurang, yaitu binatang berkepala 2. Raja pun turun tangan untuk mencari binatang berkepala 2 tersebut. Di kerajaan Lodaya baru memenuhi 1 syarat saja, yaitu kuda kembar dan penunggangnya. Patih Dirgala dan beberapa pengikutnya menyamar menjadi pedagang dan mencari tahu persiapan Raja Kelono Suwondo. Mereka mendapat informasi bahwa persiapan hampir selesai, hanya kurang binatang berkepala 2 saja. "Hamba akan menyebar mata-mata ke kerajaan Bungker. Jika mereka telah berhasil mendapat ketiga syarat tersebut, hamba akan merampasnya ketika di perjalanan," usul Patih Dirgala. "Bagus, lakukanlah, tapi kalian harus hati-hati. Jangan sampai rencana ini diketahui oleh musuh," kata Raja Singabarong dengan senang. Di kerajaan Bungker, mereka menyamar dan berkeliling. Namun 2 orang mata-mata berhasil ditangkap pengawal kerajaan Bungker. Salah satu di antaranya dapat meloloskan diri. Berdasarkan informasi mata-mata tersebut, Patih Bujangganong mengetahui rencana licik dari kerajaan Lodaya. Kemudian
Raja Kelono Suwondono memperketat penjagaan kerajaan. Sementara itu, Patih Dirgala yang melarikan diri bertemu dengan Patih Pujanggana dan terjadilah pertempuran hebat. Patih Dirgala terbunuh pada pertempuran ini. Hal ini membuat Raja Singobarong menjadi marah. "Wahai Patih Pujanggana, mengapa engkau membunuh patihku?" tanya Raja Singobarong. "Karena ia telah berencana merebut usaha raja kami," jawab Patih Pujanggana. Karena tidak terima, Raja Singobarong menyerang Patih Pujanggana. Pertempuran tidak seimbang karena Raja Singobarong lebih sakti. Sesaat kemudian, Raja Kelono Suwondono menolong sang patih. Kemudian terjadilah pertempuran antara kedua raja bersama-sama sakti. Di tengah pertempuran, kutu-kutu pada rambut Raja Singobarong mengganggu konsentrasinya. Serangannya banyak yang meleset, akhirnya ia melarikan diri ke kerajaan Lodaya. Raja Kelono Suwondono diam-diam mengikutinya hingga ke kerajaan Lodaya. Jika diamati lebih teliti, burung merak yang mematuhi kutu di kepala Raja Singobarong nampak seperti binatang berkepala dua. Mungkinkah ini yang dimaksud Dewi Sanggalangit? Pikir Raja Kelono Suwondono. Raja Kelono Suwondono mengeluarkan kesaktiannya dan mengarahkan ke bagian kepala Raja Singobarong. Sesaat kemudian, burung merak yang bertengger di bahunya tiba-tiba menyatu dengan kepala sang raja, sehingga Raja Singobarong yang berkepala harimau seolah-olah berkepala dua. Pertarungan terus berlanjut. Raja Kelono Suwondono mengeluarkan cambuk sakti dan mencambuknya ke arah tubuh Raja Singobarong. Tiba-tiba tubuh Raja Singobarong terpental jauh dan jatuh ke tanah. Seketika tubuh Raja Singobarong berubah menjadi binatang berkepala dua. Tubuhnya menjadi lemah dan tidak dapat melawan. Kemudian Raja Singobarong menyerah. Raja Kelono Suwondono kemudian datang ke kerajaan Kediri menyerahkan persyaratan Dewi Sanggalangit. Mereka datang dengan rombongan kuda kembar dan binatang berkepala dua yang tak lain jelmaan Raja Singobarong. Rombongan ini diiringi dengan alunan musik yang berasal dari gamelan, gendang, dan trompet aneh, sehingga menciptakan perpaduan musik yang menarik. Akhirnya Dewi Sanggalangit menikah dengan Raja Kelono Suwondono. Musik yang disajikan ini dikenal dengan kesenian reog. Bongker merupakan nama lain dari Ponorogo, sehingga lebih dikenal dengan kesenian reog Ponorogo. Sekian dari saya, sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.